Iya, selamat datang kembali di channel Waskita Official pemirsa. Semoga senantiasa sehat selalu dan semangat selalu. Dan jangan lupa untuk mendukung channel ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan tombol loncengnya pemirsa, agar tidak ketinggalan info-info terupdate pemirsa. Dan pemirsa, menunggu H-1, sebuah pertandingan yang sangat menentukan di Hanoi, tepatnya di Maidin Stadium di Vietnam, yang dimana timnas ini akan menjalani laga keempatnya di putaran kualifikasi Piala Dunia 2024 zona Asia, putaran kedua pemirsa. Dan ini yang akan langsung memastikan mulusnya langkah timnas kita menuju ke putaran ketiga pemirsa, yang dimana jika kita lolos ke putaran ketiga, otomatis kita akan langsung lolos ke Piala Asia 2027 mendatang pemirsa. Dan ini laga besok di Maidin Stadium adalah laga keempat timnas Indonesia, yang dimana timnas Indonesia pada laga perdana melawan tuan rumah Irak di Basra itu kita kena bantai 5-1 pemirsa. Dan di pertandingan kedua di Rizal Memorial Stadium di Filipina itu kita bermain imbang 1-1 melewati satu-satunya gol dari Sadil Ramdhani pada saat itu. Dan di pertandingan ketiga barulah kita meraih kemenangan di kandang di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan pemirsa, dengan skor 1-0. Berapapun skornya itu adalah menang. Dan timnas untuk sementara ini menduduki posisi kedua di klasemen sementara grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia putaran kedua, di bawah Irak pemirsa. Dari hasil 1 kali kekalahan, 1 kali hasil seri, dan 1 kali kemenangan, dan timnas mengoleksi 4 poin pemirsa. Dan dimana di posisi ketiga ini ada Vietnam yang menguntit timnas ini dengan posisi poin 3, serta Filipina ada di posisi keempat dengan posisi 1 poin pemirsa. Dan jika nanti timnas berhasil mengalahkan skuad The Golden Star Warrior di Maidin Stadium di Hanoi, ini timnas akan mendapatkan 7 poin, dan otomatis akan sangat sulit jika timnas terkejar oleh rival terdekat yaitu Vietnam pemirsa, karena rival terdekat kita adalah Vietnam. Bukan tidak berarti kita mengabaikan Filipina, tapi yang terdekat adalah Vietnam. Dan otomatis dengan koleksi kita 7 poin, kita menyimpan 2 pertandingan di laga kandang, yaitu 2 pertandingan match pamungkas, match terakhir pemirsa. Dan di laga kandang nanti otomatis motivasi semangat kita itu di laga terakhir akan sangat berbeda dari pertandingan-pertandingan sebelumnya, dan peluang kita sudah 80% kita bisa lolos ke putaran ketiga jika kita bisa memenangkan pertandingan melawan Vietnam di Maidin Stadium di Hanoi, Vietnam besok pemirsa, yaitu pada tanggal 26 hari Selasa besok. Dan ini kenapa partai ini sangat menentukan sekali, karena ini adalah partai ibarat final, partai krusial yang akan mempermudah jalan kita. Dan otomatis setelah partai itu Vietnam ini akan bertandang ke Basra di Irak. Otomatis mereka akan sangat sulit pemirsa di Basra Irak. Dan Irak sendiri besok akan menuju ke Rizal Memorial Stadium di Filipina. Saya yakin Irak juga akan kesulitan di Filipina, apalagi kemarin Filipina membuat kejutan dengan hanya
Irak hanya menang 1-0 di Basra pemirsa, dan itu saja golnya menit-menit ke 80-an, menit-menit akhir pemirsa. Dan otomatis apalagi besok di Rizal Memorial itu lapangan sintetis, otomatis ya kita tidak tahu hasilnya, tapi tidak akan mudah bagi Irak untuk memenangkan pertandingan. Dan Irak ini tinggal memenangkan satu pertandingan untuk mengunci peluangnya mereka ini lolos ke babak putaran ketiga. Dan kita di sini akan bersaing ketat dengan Vietnam, pemirsa. Dan Vietnam itu akan bertandang ke Basra, otomatis mereka akan sangat sulit untuk memenangkan pertandingan di Basra, di Irak, pemirsa. Dan setelah itu Vietnam itu mempunyai peluang besar untuk menang itu saat mereka kembali ke kandang melawan Filipina. Dan otomatis jika kita bisa memenangkan pertandingan besok, itu poin kita 7, Vietnam masih 3, dan Vietnam saya rasa di Irak itu akan sangat sulit, mereka akan kalah. Dan otomatis mereka hanya akan memenangkan pertandingan melawan Filipina di kandang mereka di putaran terakhir, di pertandingan terakhir itu otomatis poin mereka itu sudah 6, dan itu kita sudah 7, dan hitung-hitungannya kita sudah mengungguli Vietnam jika kita besok bisa memenangkan pertandingan, pemirsa. Dan apalagi nanti kita saat bermain di kandang di babak pamungkas menghadapi Irak dan juga Filipina di kandang bulan Juni dan bulan Juli nanti, kita juga akan ketambahan amunisi lagi, yaitu seorang penjaga gawang Martin Paes, dan siapa tahu juga beliau Bapak Erick Thohir PSSI ini akan mengkebut lagi, ada kejutan lagi, kita juga tidak tahu. Dan santer-santernya ada Ole Romani, pemain striker dari FC Utrecht ini sedang santer-santernya untuk proses naturalisasi. Dan otomatis jika nanti timnas ini bermain di bulan Juni dan Juli nanti menghadapi Irak dan Filipina, kita otomatis kekuatan kita akan bertambah lagi. Secara otomatis sudah ada Martin Paes di bawah Mistar, dan ini kemungkinan kita untuk mengalahkan Irak dan Filipina, bahkan Irak pun kita bisa mengalahkannya di kandang di Stadion Utama Gelora Bung Karno, di kandang kita nanti dengan dukungan ribuan supporter. Semangat kita pasti akan membara, dan ini akan menjadikan peluang kita untuk mencetak sejarah lagi, lolos ke putaran ketiga. Setelah lolos ke putaran ketiga ini, otomatis peluang kita akan semakin besar, dan peluang pemain-pemain diaspora kita yang masih belum melakukan proses naturalisasi ini akan sangat besar nanti, pemirsa. Akan ada kejutan lagi, masih ada Kevin Dix, Mads Hilgers di sana, dan Jairo Riedewald. Nah, di situ masih banyak lagi pemain-pemain grade A yang kemungkinan akan siapa tahu berminat untuk proses naturalisasi timnas. Dan ini patut kita tunggu, patut kita dukung, pemirsa, dan patut kita doakan untuk yang terbaik di timnas kita dalam mencatatkan sejarah. Dan satu lagi, pemirsa, peringkat timnas kita di bawah asuhan Coach Shin Tae-yong dari peringkat 170-an sekarang sudah 138, dan jika besok berhasil mengalahkan Vietnam, kita otomatis akan menaikkan peringkat lagi, pemirsa. Dan di sini kita sudah bisa menyalip Filipina dari 145 kita bisa ke 138, kita sudah menyalip Filipina. Dan posisi saat ini kita sedang di atas angin, dan posisi saat ini motivasi kita, semangat kita sedang menaik, pemirsa. Dan ini adalah kesempatan kita untuk terus mendongkrak posisi peringkat FIFA kita di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini, pemirsa. Dan kita doakan selalu untuk mendukung timnas kita, pemirsa. Sekian dan terima kasih.